melakukan sharing tentang bagaimana rekomendasi pengelolaan limbah dalam kajian AMDAL dan aplikasinya. Tentu saja mungkin yang diaplikasi di Provinsi Aceh, ya. Jadi terbatas di Provinsi Aceh. Perlu kami jelaskan bahwa kami bergabung di PPLH SDA Unsyah itu sekalian dengan Prof. Mahidin. Ya, kebetulan kami dari institusi yang sama, dari jurusan Teknik Kimia Unsyah. Jadi begitu Pak Mahidin jadi ketua PPLH, saya langsung di bawah beliau sebagai divisi humas dan kerjasama. Walaupun sebelumnya kita sudah bekerja sama di dalam penyusunan dokumen AMDAL sejak tahun 2008, itu di bawah LPKM Unsyah, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unsyah. Namun tahun 2015 kami menjadi bagian dari PPLH, semua kegiatan kami yaitu di bawah PPLH SDA Unsyah. Saya juga baru melakukan kajian AMDAL itu tahun 2008, artinya masih sedikit sekali ilmu-ilmu yang kami miliki sehubungan dengan kajian lingkungan. Mungkin sebelum kita jelaskan mengenai aplikasi pengelolaan terhadap limbah, kami memberikan pengertian sedikit tentang AMDAL, yaitu bahwa suatu kegiatan yang dilakukan ramah lingkungan, artinya tidak merusak lingkungan hidup. Tujuannya adalah untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan, dan melaksanakan setiap pembangunan yang berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Setiap kegiatan itu pasti menghasilkan limbah. Limbah kalau kita bagi atau kita kategorikan kepada limbah yang memiliki kandungan berbahaya seperti limbah industri, itu dapat kita olah dengan berbagai cara. Yang pertama, pengolahan secara fisika. Banyak cara-cara pengolahan secara fisika yang dapat kita lakukan, seperti penyaringan, flotasi, filtrasi, dan teknologi membran, itu yang terbaru, dan lain-lain. Kemudian pengolahan secara kimia, itu banyak juga, seperti proses reduksi dan oksidasi, itu yang banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan. Kemudian proses netralisasi itu juga, dan paling sederhana proses netralisasi, proses presipitasi, proses koagulasi dan flokulasi, dan lain sebagainya. Pengolahan secara biologi itu yang banyak dilakukan, itu proses aerob dan anaerobik. Sebelum dilakukan proses tersebut, tidak boleh dibuang ke lingkungan. Artinya, dibuang ke lingkungan apabila sudah dilakukan pemrosesan terhadap limbah yang dihasilkan, di mana hasil buangan itu harus memenuhi baku mutu seperti yang tadi telah diuraikan oleh Prof. Mahidin. Kemudian, ini dampak lingkungan, dampak limbah terhadap lingkungan. Nah, itu banyak sekali dampaknya yang dapat merusak lingkungan, sehingga menurunkan estetika lingkungan dan konflik di masyarakat tentu saja. Nah, ini umumnya limbah cairan yang masuk ke dalam sistem drainase atau sungai, itu akan menyebabkan pencemaran air, dan ikan-ikan akan mati karena keracunan. Banyak sekali kejadian-kejadian yang kita lihat di Indonesia ini, bahwa banyak sekali pencemaran-pencemaran terhadap sungai yang dilakukan akibat kegiatan.
Kemudian mengenai limbah padat, juga banyak dibuang ke sungai dalam jumlah yang banyak, sehingga aliran sungai menjadi mandat dan menyebabkan banjir. Selain pencemaran air, pencemaran udara akibat limbah itu juga sangat berdampak terhadap lingkungan, baik terhadap bau tidak sedap yang ditimbulkan oleh pembusukan sampah organik, itu yang banyak kita lihat di TPA-TPA, kemudian asap yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah, maupun industri-industri besar yang dapat menimbulkan pencemaran udara. Pembakaran sampah berbahaya plastik tertentu bahkan dapat bersifat karsinogenik dan dapat menimbulkan kanker apabila dihirup oleh manusia. Ini peraturan-peraturan terkait limbah, mungkin Bapak Ibu bisa membaca ataupun semua kita sudah mengetahui banyak sekali peraturan-peraturan yang berhubungan dengan limbah, baik ada yang spesifik seperti limbah domestik itu spesifik, kemudian ada juga yang secara general disebutkan di dalam peraturan. Begitu juga dengan limbah B3 dan sebagainya, ini banyak sekali peraturan. Kemudian kalau kita lihat dari jenis-jenis limbah berdasarkan wujudnya, itu ada limbah padat, atau sering kita sebut sampah. Itu limbah yang berwujud padat, bersifat kering, serta dapat berpindah menyebar jika tidak ada yang memindahkannya. Limbah padat ini yang paling sering ditemukan di lingkungan, seperti sisa makanan, sampah plastik, pecahan kaca, kertas bekas, dan lain sebagainya. Itu di negara kita, ya. Kemudian limbah cair berupa sisa dari suatu kegiatan berwujud cair tentunya, dan bercampur dengan bahan-bahan buangan lainnya. Misalnya contoh air limbah sabun bekas cucian, sisa pewarna kain, tinja, dan lain sebagainya. Kemudian limbah gas dan partikel atau limbah suara, itu limbah yang berwujud gas dari berbagai senyawa kimia dan memanfaatkan udara sebagai media penyebaran dengan mudah dalam wilayah yang luas. Jadi contohnya yaitu karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, freon, dan lain sebagainya. Itu merupakan limbah gas yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan. Limbah suara juga merupakan gelombang bunyi yang merambat di udara, itu juga menyebabkan gangguan. Contohnya limbah suara bising dari kendaraan bermotor, pabrik, dan lain sebagainya. Yang terakhir limbah B3, itu limbah berbahaya dan beracun. Itu merupakan zat atau energi, komponen lain yang karena sifat konsentrasi atau jumlahnya baik langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan, merusak lingkungan, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Ini dapat lihat limbah itu ada limbah domestik, yaitu sisa-sisa makanan, air sabun bekas cucian, dan lain sebagainya. Limbah industri, seperti asap mesin pabrik atau cairan buangan dari suatu pabrik. Limbah pertambangan, contoh air tambang asam, fly ash, dan lain-lain. Selanjutnya limbah medis, yaitu contohnya jarum suntik bekas dari rumah sakit, zat-zat kimia obat, dan lain sebagainya. Ini beberapa contoh pengelolaan terhadap limbah. Ini pengolahan limbah cair domestik untuk bubble case Aceh yang kita sarankan. Itu yang pertama adalah ada preliminary treatment, kemudian ada secondary treatment. Jadi preliminary treatment ini, air limbah itu masuk ke bar screen, kemudian pemisahan minyak dan lemak, selanjutnya kita sebut air baku, kemudian masuk ke bak pengendap sebagai
endapan awal, kemudian masuk ke zona anaerobik. Zona aerobik tentu saja dengan memberikan aerator, kemudian masuk ke bak pengendap akhir, baru air olahan yang sudah memenuhi baku mutu bisa kita buang ke drainase kota. Ini salah satu contoh limbah cair domestik yang kita sarankan untuk Bapelkes Aceh. Kemudian ini saya adopt dari slide-nya Bapak Profesor Izarul Mahdar pada pelatihan persampahan Aceh tahun 2006. Ini karena saya paling senang dan menarik dengan konsep ini. Salah satu proses air outlet sistem septic tank yang ramah lingkungan, yaitu sistem pengolahan limbah cair domestik, baik grey water dari kamar mandi maupun black water yang dilakukan setelah dilakukan sistem treatment atau pengolahan, itu akan masuk ke wetted land, ya, ke taman bunga. Ini adalah contoh salah satu limbah grey water dan black water yang telah keluar dari unit pengolahan, itu akan masuk ke pot bunga, dan dari pot bunga baru kita alirkan ke drainase kota. Jadi surface wetland, ya, ini salah satu limbah cair juga black water yang telah keluar dari unit pengolahan melalui pot bunga berbentuk gravel. Gravel sebelum ke drainase kota. Gravel wetted land. Jadi ini salah satu contoh. Bisa kita bangun juga di rumah. Ya, itu sudah. Nah, di sistemnya seperti ini. Limbah grey, cair grey water dan black water yang telah keluar dari unit pengolahan itu akan dilalui melalui satu unit constructed wetted land, sebelum dialirkan ke drainase kota. Jadi kita tidak perlu menyiram tanaman yang ada di dalam pot ini. Jadi konsepnya seperti ini. Jadi septic tank, ya, setelah outflow dari septic tank itu akan kita masukkan ke pot bunga. Jadi indah, namanya surface flow constructed wetland. Jadi pengolahan limbah cair yang tidak ramah lingkungan itu dapat menyebabkan pencemaran badan air akibat E. coli dan sebagainya kalau limbah domestik. Tapi dengan sistem ini insya Allah ini sudah ramah terhadap lingkungan. Ini kami aplikasi juga di rumah kami, ya, sistem seperti ini. Mudah-mudahan adik-adik yang masih muda yang mau buat rumah ini bisa mengaplikasi sistem ini. Nah, ini salah satu contoh dari rumah bantuan. Saya tidak tahu ini posisi di mana, tapi di Loknga, Kabupaten Aceh Besar itu juga dibangun seperti ini oleh NGO. Ya, jadi ini adalah wetted land, flow daripada pengelolaan limbah cair domestik yang komunal, ya, itu yang beberapa rumah digabung sehingga outflow-nya dibuat taman bunga seperti ini, ya. Nah, ini adalah wetted, ya, ini adalah surface wetted land. Nah, siapa tahu begini cantik, begini indah, tidak perlu kita siram. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep pengelolaan limbah cair domestik, outflow-nya dialirkan ke pot bunga yang bentuk wetted land. Pengelolaan sampah limbah padat menjadi kompos, ini juga menjadi salah satu alternatif yang sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk ibu rumah tangga. Ini yang selalu kita sarankan pada saat lahan yang akan digunakan itu adalah berupa lahan sawit. Karena di Aceh banyak sekali HGU sawit, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan pembangunan untuk umum seperti rumah sakit dan sebagainya, itu menggunakan lahan sawit. Nah, jadi itu selalu kita sarankan untuk mengolah limbah padat menjadi kompos, ya, jangan dibakar dan jangan dibuang. Ya, jadi
sayang. Ini adalah sistemnya. Mungkin semua kita sudah mengetahuinya, terutama yang bagi teknik kimia atau MIPA kimia mungkin sudah tahu ya. Bagi yang sosial mungkin belum banyak tahu, jadi dapat kami jelaskan. Ini bahan organik seperti sampah-sampah, pohon-pohon ya, daun-daun, sampah hasil makan kita itu dicacah. Tapi dicacah, kemudian disiram dengan dimasukkan ke media pengomposan. Ini setelah dicacah dimasukkan, di atasnya dimasukkan abu dapur, kemudian dimasukkan bioaktivator, dipadatkan, disiram. Nah ini kalau yang sekarang biokompos sudah ada, itu langsung bisa masuk ke biokompos. Ini secara konvensional. Kemudian pupuk dibalik-balik, ya lama-lama dia akan matang. Saya mohon maaf tidak saya tampilkan contoh yang pernah dibuat ya. Sebenarnya banyak contoh, saya lupa. Selanjutnya pengelolaan limbah gas dan kebisingan dan limbah B3. Semua kita tahu bahwa pencemar udara dan gangguan kebisingan itu dapat dicegah. Rata-rata kegiatan untuk menggunakan genset untuk bising itu dapat dicegah dengan berbagai macam cara, yaitu selain menanam pohon, menjauhkan mesin dari bising, menggunakan EFAG, ya, menggunakan peredam suara dan lain sebagainya. Tentu saja bagi kita pengkaji lingkungan sudah mengetahui bahwa pengelolaan limbah B3 itu mengacu kepada PP 101 tahun 2014 ya. Itu. Kemudian pengelolaan limbah rumah sakit. Jadi kalau kita melihat bahwa limbah rumah sakit itu adalah limbah yang spesifik yang harus dikelola secara benar. Sumber-sumber limbah medis itu banyak sekali, di ruang perawatan, alat suntik, tabung infus, dan lain sebagainya, di ruang bedah juga, di laboratorium, poliklinik, farmasi, radiologi, cartridge film. Walaupun sekarang mungkin tidak menggunakan lagi sistem radiologi basah, maka radiologi kering, ini mungkin sudah dari segi limbah medis sudah berkurang, tapi dari segi infeksi ataupun pencemaran radiasi itu tidak bisa hilang ya tanpa ada pengelolaan yang benar. Dari IGD juga alat suntik, tabung infus, kasa, kateter, sarung tangan dan lain sebagainya. Malah kalau di luar negeri baju dokter itu kalau sudah terinfeksi darah itu dibakar, tidak ada model-model cuci ya, kalau kita masih cuci-cuci. Nah ini dia, ini mungkin karena kita masih terbatas dari segi keuangan, maka harus kita kelola secara baik. Ini pengelolaan limbah cair rumah sakit dari dokter, contoh rumah sakit umum daerah Dr. Zainal Abidin, ya, satu-satunya rumah sakit di Provinsi Aceh yang memang pengelolaan limbah padat cairnya sudah lumayan bagus. Yang di Aceh ya Pak ya, yang di Aceh dan Bapak Ibu, kok di luar saya kurang memahami, dan merupakan rumah sakit tipe A pendidikan. Jadi semua sakit-sakit berat itu semua dirujuk ke Dr. Zainal Abidin, yang sekarang orang sakit corona itu semua ke situ ya, dirawat untuk di daerah istimewa Aceh. Nah ini dapat kita lihat limbah dapur, pre-treatment dapur ya, limbah laboratorium sebelumnya dilakukan automatic heavy metal precipitator itu untuk memisahkan logam-logam berat dari laboratorium di proses ini, sedangkan pre-treatment dapur ya. Ini kemana lagi nih? Ya, nah ini dia. Kemudian pre-treatment dapur
itu masuk screening, pre-treatment laundry, ya. Dari laundry dilakukan pre-treatment, dari dapur dilakukan pre-treatment untuk memisahkan minyak dan lemak. Begitu dari laundry. Kemudian setelah dilakukan screening, maka diekualisasi dengan NaOH atau H2SO4, ya, kita sebut netralisasi, ya. Kemudian baru limbah cair itu masuk ke bak sumpit, kemudian septic tank proses partikel, megapung, kemudian buffer reaktor, bak anaerobic filter, ya, kemudian bak pengering lumpur, nanti ada pengering lumpur dari hasil slide di sini, kemudian dipompa ke bak aerasi, kemudian bak sedimentasi, nanti ada yang dikembalikan, ya, ada yang diproses lanjutan sebelum masuk ke sini. Kemudian bak kapurisasi, diberikan kapur. Selanjutnya bak uji biologis. Nah, ini ada ikan-ikan di sini, ya, dihidupkan, kemudian baru ke drainase umum. Nah, ini salah satu contoh aplikasi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Zainal Abidin. Nah, ini sistem rumah sakit ada juga yang model seperti ini, ya, sama artinya ini air masuk untuk septic tank, kemudian masuk ke buffer reaktor, anaerob, kemudian bak sirkulasi atau aerobik, kemudian ke drainase kota setelah uji biologis tentu saja. Ini pengolahan limbah padat medis Rumah Sakit Zainal Abidin yang baru. Jadi sekarang kita telah menyusun AMDAL Onkologi Center di Rumah Sakit Zainal Abidin. Itu adalah pusat center kanker di Provinsi Aceh, di mana mereka tidak, untuk limbah padat medis, mereka tidak lagi menggunakan incinerator, tetapi menggunakan electric furnace, di mana electric furnace ini tidak terjadinya pencemaran udara. Ya, cuman ada sedikit as atau masuk ke aspik dan diambil oleh pihak ketiga. Ya, itu yang memiliki izin tentu saja. Kemudian ini ada sedikit uraian tentang limbah padat poliklinik atau laboratorium dan lain-lain. Ini umumnya infeksius itu 23,2%, domestik 76,8%. Itu dilakukan pemilahan. Ada yang tajam, ada tidak tajam kalau infeksi, basah atau kering. Kemudian penampungan sementara dibakar di furnace, ya, tapi furnace kemudian yang tajam penampungan sementara needle cutter, ya, kemudian pengangkutan atau pembakaran pembuangan akhir di needle pit, di aspit, ya. Kalau yang domestik itu semuanya dikelola oleh TPA Kota Banda Aceh. Ini ilustrasi penanganan tumpahan limbah B3, ya, yang sesuai SOP, ya, seperti ini, ya, seperti orang pakai baju asmat, ya. Kemudian ilustrasi penanganan ceceran limbah oli, limbah B3 di daerah pom bensin, ya. Ini juga seperti ini dilakukan dengan pasir. Ini foto TPS limbah B3 di PLTMG Arun Lok Semawe Aceh. Ya, jadi PLN yaitu yang PLTMG Arun itu milik PT PLN Persero yang operasionalnya dilakukan oleh PJB, PT PJB. Nah, itu bagus sekali pengelolaan terhadap limbah B3 yang kita lihat. Dan selalu dilakukan penyempurnaan karena mereka juga baru sekitar tahun 2015, ya, beroperasi.
Ini adalah drainase PLTNG Arun dan tempat penampungan dan pengaliran limpasan air hujan serta outlet sludge tank ya. Ini dia drainasenya lumayan besar. Ini pengelola limbah B3-nya ya, sludge tanknya. Unit pengelolaan limbah cair, maaf. Ya, karena ini adalah contoh diagram alir IPAL PLTU Nagan Raya Aceh. Nah, itu juga paling bagus pengelola limbah cairnya. Jadi ada dari yard drainase, kemudian ada kondensat polis, ya, kemudian water treatment, floor drain, ya, dari semua sistem ini itu menghasilkan wastewater storage pit, di mana dilakukan netralisasi, dilakukan koagulasi, flokulasi tank, clarifier, clean water, kemudian dibuang, slide-nya ya masuk ke lagen slide ya. Ini sistem daripada ini sanitary waste ya untuk air sanitasi. Nah, ini adalah oil trap dan IPA di PLTD Pulau Pisang Aceh. Ya, PT PLN itu memang concern terhadap limbah, baik limbah cair, padat, dan gas. Dan mereka melakukan monitoring setiap triwulan dan paling taat ya. Ini sistem pengelolaan limbah cair PLTU Nagan Raya. Ini saluran pengumpul, baffle, limpasan minyak, sema potongan bak penangkap minyak atau oil catcher. Baru dibuang ke laut tentu saja melalui kanal yang panjang. Ini adalah desain pengelolaan limbah cair dan drainase landfill. Drainase landfill ada bak sedimen sludge, kemudian masuk ke wastewater treatment plant. Ya, di sini ada netralisasi, aerasi, koagulasi, flokulasi, sludge-nya dikelola dengan baik dan kemudian dibuang ke lingkungan melalui kanal. Ini sistem potongan landfill PLTU Nagan Raya. Ya, bagus sekali. Ini berbagai lapisan-lapisan dibuat untuk mencegah terjadinya pencemaran badan air sekitar. Ini ada tanah, lapisan dasar, ada geomembran. Kemudian lapisan sistem pengumpul lindi, lapisan tanah penghalang lagi, lapisan sistem pengumpul lindi pertama, lapisan pelindung. Ini fly ash yang di aspon, kemudian lapisan penutup antara. Selanjutnya ada tanah tudung penghalang, tudung geomembran lagi, pelapis tanah untuk tumbuhan, pelapis tudung drainase, ini baru masuk ke pengikat membran, geomembran, ini di geomembran. Kemudian drainase landfilling, nah ini lapisan tanah, ini nanti bisa tumbuh tanah setelah landfill ini penuh. Kemudian ini akan dialirkan ke wastewater treatment plant, WWTP PLTU Nagan Raya. Ini salah satu unit pengolahan limbah cair PLTU Nagan Raya. Mereka melakukan pengolahan limbah cair dalam wastewater treatment plant. Itu lumayan bagus kita lihat di sini dan lumayan komplit. Dan output yang keluar, outflow yang keluar juga sudah memenuhi baku mutu. Ini kanal, sebelum dibuang ke laut, mereka memilih kanal yang lumayan panjang untuk menurunkan temperatur air yang keluar dari boiler PLTU Nagan Raya. Dari segi pengelolaan terhadap limbah gas, mereka juga telah melakukan pengelolaan dengan cerobong asap yang lumayan tinggi, itu lebih besar daripada 30 meter, sehingga penyebaran terhadap flue gas yang keluar itu jauh dan penyebarannya lumayan besar, sehingga konsentrasi polutan itu tersebar dan tidak tertumpuk yang dapat menyebabkan pencemaran di sekitar lokasi kegiatan. Mungkin itu saja yang dapat kami sharing dari segi pengelolaan limbah
baik limbah padat, cair, dan gas, serta limbah B3 yang telah dilakukan di Provinsi Aceh. Demikian, selanjutnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya kembalikan kepada Bu Purna selaku moderator. Ya, terima kasih Bu Pur. Ya, terima kasih Bu Mariana. Materi yang sangat menarik sekali. Banyak pertanyaan, alhamdulillah ini kita berbagi, mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Langsung pada pertanyaan. Jadi sebentar atau enaknya bagaimana ya? Sebetulnya tadi sudah saya, oke. Mungkin pertanyaan saya mulai dari yang di YouTube dulu ya.